Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Kali ini gue mau bahasnya buat iPhone 12 Pro. Kalau teman-teman udah follow Instagram gue ataupun udah sempet nonton video gue di Om Diar.com ya. Jadi kita tuh, maksudnya gue sama Om Diar udah habis unboxing nih 12 Pro yang warna putih. Kayak biasa kalau gue tuh demennya beli gadget-gadget yang warnanya putih. Cuma kayaknya nanti iPhone yang 12 mini nggak warna putih sih. Pengen yang lain aja soalnya kalau yang 12 mini kayak mainan. Lucu aja gitu bentuknya. Balik lagi ke casingnya. Kalau teman-teman follow Instagram gue juga ada nge-share kalau gue tuh udah ancang-ancang beli casing itu sampai 24 atau 25 which is gue lupa sih, soalnya beli barengan sama tempered glass dan proteksi kameranya. Cuma yang proteksi kamera belum gue pakai, tempered glass udah gue pakai. Gue pakai tempered glassnya yang brandnya Switch Easy. Dan ngomong-ngomong, gue ini belinya di satu toko aja namanya Get With ya. Jadi buat teman-teman anak-anak lama biasanya itu lebih tahu Get With sih, soalnya si toko itu emang udah dari tahun 2007 dan even gue tuh pernah beli juga di mereka ya, pada zamannya masih main di Kaskus. Waktu itu gue masih pakainya iPhone 6s deh kalau nggak salah, gue belinya di mereka. Dan ternyata di Tokopedia gue baru ngeliat si Get With itu punya yang lebih banyak macam brandnya casing buat si iPhone. Mungkin kalau teman-teman tahu biasanya gue bahasnya kalau nggak ringke Spigen kayak gitu-gitu kan. Nah di sini ringke ada juga, tapi gue bikin di video selanjutnya aja. Di sini ada 9 casing, mereknya itu ada 2 brand yang gue angkat. Pertama di sini ada Switch Easy sama Decode tulisannya, cuma dibacanya Decode. Lihat dari boxnya aja, ini tuh harga-harganya sebenarnya mirip juga kayak si Spigen 200 ribuan mulai dari mulai dari 200 ribuan ya. Boxnya itu bagus-bagus semua sih. Jadi kelihatan ya packaging casing-casing mahal tuh emang enggak kayak cuma diplastikin gitu doang sih guys. Ini casing tuh bisa dibilang nggak biasa sih, karena kalau yang biasa itu kan balik lagi kalau nggak ringke Spigen kayak gitu-gitu ya. Dan terus tambahan juga ini karena gue bukan belum beli sih, emang nggag mau beli juga MagSafe ya. Jadi itu kan ya buat ngecas secara wireless. Di sini gue ngetesnya nanti cuma gini aja deh, power bank yang bisa wireless charging. Nanti pas gue pakein casingnya nyala atau enggak, ya udah intinya kayak gitu. Masih bisa dicas pakai wireless ya, bukan pakai MagSafe. Udah lah ya, kita mulai aja dari kamera yang di atas kayak biasa. Durasi juga pasti 20 menitan, tapi gue bisa jamin ini worth it buat temen-temen nonton. Soalnya ini casing unik-unik guys. Langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas. Oke guys, ini dia iPhone 12 Pro nya ya. Tuh yang gue punya warnanya silver atau warna putih sih kalau gue lebih seneng bilangnya, nyebutnya. Dan sebenarnya gue gini ya, kalau boleh curhat sedikit dulu sebelum bahas casingnya, ini tuh kayak dibohong-bohongin sama Apple dah. Kameranya tuh sama aja ada 3 begini, yang mana kalau misalkan ditutupin casing begini ya, ini iPhone 11 Pro by the way. Yang ini juga kalau misalkan ditutupin casing nih, gue udah ada casing yang murah-murah aja. Kalau kesannya kayak dari jauh tuh kayak sama aja. Kalau orang yang nggak ngeh sama lidarnya ini nih, yang tai lalatnya sekarang tambah gede ya dari iPhone 11 Pro, bakal dianggap sama aja. Ini tuh iPhone 12 Pro secara fisik nasibnya tuh bisa dibilang hampir mirip kayak iPhone SE 2020 kalau dipakein casing ya. Teman-teman udah beli mahal-mahal, udah beli yang paling terbaru, kita kayak pakainya tuh iPhone-nya yang seri lama gitu loh. Dan kalau sejujurnya buat gue ya, gue tuh malah lebih seneng yang model fisiknya kayak HDC punya nih. Dia tuh ada 4. Jadi di iPhone 12 seriesnya atau 12 Pro gitu ya, kalau kameranya ada 4, at least jadinya secara fisik itu beda sama iPhone 11 Pro yang versi sebelumnya gitu loh. Jadi ya ibaratnya dari belakang aja tuh orang udah kelihatan kita pakainya iPhone 12, bukan iPhone 11 series lagi gitu loh. Mirip soalnya. Tapi balik lagi ke selera ya, gue sih lebih seneng ada 4 gitu kameranya. Lidarnya jangan taruh sini, ibaratnya kayak gini gitu loh. Yang di bawah sini lidar. Kan bisa sih sebenarnya kayak gitu ya, cuma ya gue nggak ngerti lah. Apple ujung-ujungnya tetap aja dibeli. Untung kalau gue buat konten. Oh iya, nih juga. Ini kan tadi casing buat iPhone 11 Pro. Nah, kali teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, apakah muat di iPhone 12 Pro? Jawabannya adalah tidak. Tuh. Karena secara dimensi emang iPhone 12 Pro itu lebih besar ketimbang iPhone 11 Pro ternyata. Sebelum bahas casingnya lagi, nih mau ngasih tahu kayak yang tadi gue bilang, gue udah pakai tempered glassnya nih. Tempered glassnya ini juga gue pakainya brand yang Switch Easy nih, harganya 150.000. Masangnya gampang banget soalnya ada cetakannya. Kita udah dikasih kayak rumah gitu loh. Jadi dipasang rumahnya, habis itu dibersihin, baru tempered glassnya dipasang. Oke, kita masuk ke casing yang pertama. Ini dari Switch Easy juga. Harganya nih, ini paling murah nih ya, 200.000. Ini tipenya yang skin. Oke, dibukanya tuh ke bawah atau dari bawah sini, packagingnya beda ya.
Dan ini materialnya mirip-mirip kayak baby skin gitu. Terus di baliknya ini ada kayak handuk gitu ya. Ini tuh adalah nubak. Aman untuk bagian belakang iPhone teman-teman nantinya. Kalau dipakein tuh feels dipegangnya keset, nggak licin sih. Dan kotaknya masih berasa sih. Jadi nggak ngelengkung kayak si iPhone punya iPhone 11 series gini loh. Nah, looksnya seperti ini, menutupi seluruhnya ya. Kalau ditaruhnya telentang, oke aman, nggak langsung kena frame kameranya, iyalah. Kayaknya agak-agak useless sih kalau ngetes baret gini ya, kalau ditaruh di bidang datar untuk casing-casing kali ini. Karena sejatinya casing-casing mahal pasti udah dites-tes lah, aman gitu ya. Apalagi kalau yang ini tuh udah dites juga, drop test gitu, dari 1,2 meter, masih aman. Kalau misalkan amit-amit jatuh ya. Terus ini juga walaupun gue udah pakai tempered glass, karena tempered glassnya juga tipis tuh, bibir lebihannya juga aman. Jadi kalau taruhnya tengkurap ini masih aman. Logo Apple hilang, ini ya semoga pada tahu kalau ini adalah iPhone 12 Pro, bukan iPhone 11 Pro ataupun 11 Pro Max. Bagian atas seperti ini, terus ke kanan tombol powernya bisa diklik dengan baik. Bagian bawahnya oke, seperti ini juga. Terus sebelah kiri seperti ini mute switchnya. Oke, gampang diraih. Oke, sekarang kita tes wireless chargernya, harusnya aman. Tuh, ngecas ya. Kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, yang ini switch easy, cuma tipenya adalah nude atau telanjang ya. Ini ada fitur-fiturnya, tulisannya kayak gini: better visual, hand polish, iPhone lens protection, side frameless design. Ini tuh harganya sama kayak yang tadi, ini 200.000. Bentar, bukanya tuh, oh di bawah. Oke, nih seperti ini. Oh, hardcase. Hardcase yang tipis sekali. Baliknya warna gunmetal, di luarnya ini warna biru dongker atau navy. Wah, ini style bunyi klik-klik gitu guys. Wah, ini kayak berasa nggak pakai casing sebenarnya. Untuk bagian tombol-tombolnya juga ya langsung menyentuh handphone aslinya. Jadi nggak ada lapisannya karena ada cowakan di bagian pinggir. Oke, untuk casing yang model kayak gini sih sebenarnya untuk proteksi gue nggak yakin sih ya. Walaupun nih sudut-sudut kiri kanan atas bawahnya terlindungi, tapi yang namanya juga hardcase ya, biasanya impactnya tuh langsung ke handphone teman-teman gitu. Terlebih juga ini kalau iPhone 12 Pro tuh jeleknya adalah di bagian framenya tuh guys. Ninggalin banget bekas sidik jari. Jelek asli deh, emang bener-bener harus temenan sama casing. Tuh bagian atasnya kayak seperti ini, terus ke kanan tombol power, terus ke bawah seperti ini. Nggak langsung kena frame kamera, aman. Nggak langsung kena layar juga, atas bawah nih terlindungi. Oke, kalau yang ini mah udah pasti aman sih wireless charging. Kita ya tes aja lah daripada penasaran ya. Tuh, lanjut lagi. Oke, nextnya ini adalah switch easy, tipenya adalah aero, nano coating, wireless charging bisa, sama drop proof. Oke, oh belakangnya matte doff ya, dan ada 3 warna, ada yang putihnya, ada yang hitam, sama ini biru dongker ya pinggirannya. Ini kenanya adalah hybrid. Tuh bagian kanan kiri sininya, bagian pinggirnya adalah karet softcase gitu, sedangkan tengah-tengahnya adalah hardcase. Nah seperti ini, logo Apple-nya agak samar-samar banget kelihatannya, dan ya looks-nya pokoknya seperti ini deh. Dipegangnya tuh agak-agak bulky, nambah proteksi juga berarti nih kalau kayak gini guys. Iya, aman sih. Dan feels kotaknya masih aman. Ini ada logonya si Switch Easy ya, seperti ini di pojok kanan bawah. Pelindungan kameranya oke, aman, taruhnya telentang, sip. Terus kalau bagian depannya tebal juga, jadi kalau taruh tengkurap juga aman. Bagian atas ya, terus kanan seperti ini, tombol powernya kayak aman, terus nggak ada lubang babi, nggak ada hidung babi. Terus bawahnya gini, dan oke. Dan sama yang tadi itu satu lagi, sebenarnya juga mereknya ini Switch Easy yang warna putihnya. Gue lebih senang yang warna putih ini sih. Putihnya jadi makin halus ya, karena finishingnya tuh matte gini. Oke, sekarang wireless chargernya. Nah kan, aman. Oke, sip. 245.000 kalau yang ini. Oke, selanjutnya nih casing unik nih.
Ini Switch Easy juga, tapi tipenya adalah yang play. Ini gua ngambil yang warna pink, soalnya mungkin ada kaum hawa atau teman-teman cewek atau teman-teman cowok pengen ngasih buat cewek-ceweknya. Ini harganya tuh 240.000. Modelnya aja yang megang cewek. Kalau yang cowoknya juga ada warna hitam dan tuh guys, ada talinya ya. Dikasih unjuk juga di bagian depan. Tuh, ada yang ngintip. Nah, aslinya ini tuh casing, aduh, tuh 240.000 ngasih packagingnya yang menyenangkan gitu loh. Ada instruksinya juga cara pakainya. Casingnya ya ada tanduknya gitu sih. Bentar-bentar, nih gue lepas dulu agak susah. Nah, oh, di bagian dalamnya ada kulit nubak lagi. Jadi halus banget di belakang atau bodi belakang handphone kita. Nah, ini talinya. Ini lucu banget dah. Waduh. Jadi nanti tuh ini talinya dinyangkutin di sini kalau mau ya. Jadi bisa dikalungin handphonenya kayak fotonya yang tadi. Dan ya udah, kenanya lucu ya. Buat cewek banget sih emang nih. Nah, ini buat talinya sendiri kalau ngomongin detailnya. Nah, di sini ada Switch Easy. Terus di ujung talinya juga ini ada embossan Switch Easy seperti ini. Seperti ini guys. Keren ya detail-detailnya. Dan langsung aja coba kita pasang casingnya ke handphonenya dan waduh, cocok jadinya sama wallpapernya nih. Baju anak gue juga pakainya warna pink. Cocok. Wah, ini antara bisa kelihatan sebagai jadi kayak kaki ya, atau jadi tanduk. Dan ini ada embossannya bukan Switch Easy tapi play aja. Ini agak-agak licin tapi honestly. Ini casing kenanya emang lembut banget, kayak baby skin juga. Cuma ini licin banget sih. Tuh. Oh gitu guys. Oke, sekarang kita ngetes cas wirelessnya. Oke, sip, aman ya. Cakep. 240.000 ini bisa gue bilang worth it sih buat teman-teman ngasih kado gitu ke ceweknya atau ke suami ngasih ke istrinya. Cakep nih. Ya, kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Agak-agak susah juga dilepas. Oh, bawahnya dulu ternyata. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya Switch Easy yang tipenya Explorer. Anjay, Explorer. Menjelajahi ya. Ini harganya 250.000. Wow, modelannya kayak biasa anak-anak yang ini naik gunung. Tuh kan bener, gambar di belakangnya aja kayak lagi naik gunung gitu. Jadi ini ada lubang nih di bagian dekat kamera. Ini buat cantelan kalau teman-teman mau nyangkutin pakai buckle kayak gini nih. Ini casing kenanya hybrid juga. Kanan kirinya karet, tengahnya adalah hard case. Dan langsung aja kita pasang. Laki banget ya kelihatannya. Dari depan juga unik sih. Ada pentol-pentol tambahannya buat anti crack ya di kiri kanan atas bawah setiap sudutnya. Gampang juga nyeplak sidik jari, masih sama karena ya ini warna putih aja jadi agak nggak kelihatan. Tapi kalau di sini mata gue ngelihatnya tuh kelihatan bekas tangan sih. Perlindungan kamera tebal, jadi pasti aman kalau taruhnya telentang. Terus bagian depannya juga lumayan lah, kok malah nggak begitu tebel ya bibir bibir bagian layarnya. Coba kalau taruh tengkurap, tapi nggak kena sih. Iya, nggak kena layar ini, masih aman. Kalau telentang, oke, ya aman banget lah kalau telentang. Dan detailnya tuh kalau mau dilihat bagian pinggir sini ada motif-motif karbon, terus ada brandingan logonya Switch Easy. Bagian bawah, kiri volume mute switch, bagian atas dan bagian power seperti ini. Dan lanjut ke wireless chargingnya, apakah yang ini bisa? Oke, aman. Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, ini selanjutnya casing ceria banget ya. Switch Easy yang tipenya adalah Artist. Harganya 250.000 juga sama kayak yang tadi. Dan ini sebenarnya ada 4 motif tuh. Ada yang model kayak bunga-bunga daun-daun warna-warni gini. Terus ada yang seperti ini segitiga-segitiga. Ada yang bunga-bunga juga buat cewek-cewek. Sama yang ini warna-warni. Ini warna-warni juga menurut gue sebenarnya cewek sih, cuma gue pas ngelihatnya kayak keren aja gitu loh kalau yang warna-warni gini. Udah langsung aja kita buka seperti ini. Dan ini ternyata warna merah dan birunya juga agak-agak transparan ya. Langsung aja kita pakein. Idih, cakep. Aduhai. Aduh, cakep ini. Oke, cakep nih. Ada detail tulisan brandingnya Switch Easy seperti ini. Terus nih perlindungan kamera juga, kelihatan tebal ya. Oke, jadi kalau taruh telentang aman. Nah, terus kalau taruh tengkurap juga aman. Soalnya bibir lebihannya agak-agak tebel lumayan tuh ya guys. Bagian atas seperti ini, ya
fingerprint ini jadi kelihatan ya. Terus bagian kanan, bawah, dan sebelah kiri. Dipegangnya nggak bulky-bulky banget karena ini masih kenanya style case, tapi pinggiran sininya sih agak-agak tebal. Jadi masih agak mantap kalau misalkan amit-amit gitu ya handphonenya tuh jatuh dari ketinggian kantong kita lah misalkan. Dan casingnya ini tuh kenanya bukan casing ini ya, hybrid deh. Oh iya deh, hybrid, kirain bukan, softcase semua kirain. Sekarang kita coba pakai wireless chargingnya, harusnya nih aman sih. Oke, ngecas. Lanjut lagi kita ke casing selanjutnya, masih ada 3 lagi sih. Oke, kali ini adalah Switch Easy, tipenya adalah Odyssey. Tuh, Switch Easy juga adanya di bagian belakangnya. Nah, ini mirip-mirip kayak Explorer yang tadi. Tuh dapat talinya juga buat gantungan di leher. Cuma bedanya kalau yang ini tuh kayak alirannya tuh techwear gitu loh. Nah, dapat talinya tuh yang melebar seperti ini, terus buckle-nya juga sumpah keren. Ini buckle anak-anak fashion yang tadi gue bilang ya, techwear tuh modelannya tuh seperti ini. Ini dia casingnya, masih ada. Oh, double plastik ya. Idih, cakep. Ini casing hybrid, tapi kena hybridnya tuh ada 3 material sih kalau gue lihat. Ini yang warna hitam-hitam ini adalah karet ya. Terus yang transparan ini adalah hardcase, sama satu lagi nih yang warna merah nih, yang warna anodized ini tuh kayak semacam besi gitu, cuma aluminium kali atau apalah pokoknya gini. Ada brandingannya Switch Easy di sini, di sablon aja. Terus nih ada kakinya juga, kaki atau tanduk buat nyangkutin ininya, buckle-nya. Tuh begini guys nantinya. Terus kita pakein handphonenya, looks-nya tuh jadi seperti ini. Oke, ini dia looks-nya kalau misalnya kita pakein di handphone kita. Ini yang warna putih, cakep sih, masih masuk warnanya hitam, merah, dan putih. Anjay. Feel pegangnya juga agak-agak bulky. Ini casing protektif kenanya. Serah sih ini talinya mau dipakai atau enggak. Kalau gue sih ya belum tentu mau dipakai juga. Ngapain dikalungin handphone? Ada tambah-tambahan nih bagian kiri kanan atas bawahnya anti crack-nya ya. Dan oke, looks-nya bagian atas tuh seperti ini. Kita ke kanan tombol power, bawah seperti ini, dan di sebelah kirinya begini. Cakep sih gue ngeliatnya nih, hitam merah tuh nggak pernah salah emang ya kalau ngeliat dari samping juga. Oke, sekarang kita coba wireless chargingnya. Oke, sip. Dan ini adalah casing dari Switch Easy yang terakhir. Abis ini kita pindah brand ya guys. Lanjut. Oke, ini dia merek Decode ya. Yang pertama kita bahas. Ini model, tipenya maksudnya adalah back cover. Ada warna merah, putih, sama biru dongker. Gue ngambilnya yang biru dongker. Ya, dan ini tuh harganya lumayan guys. Rp550.000. Kenapa bisa mahal gini? Nih, gue kasih tahu ya. Bungkus packagingnya ya seperti inilah. Pokoknya ada silika gel juga dapat. Begini aja, simple. Dan dibaliknya tuh dikasih tahu premium detail, bla 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 seperti ini. Dan ini kelihatan tuh tekstur gambarnya ya. Materialnya adalah kulit asli soalnya nih. Jadi mirip-mirip kayak Nomad sebenarnya. Kalau teman-teman tahu Nomad juga kan harganya di atas Gope. Nah cuma bedanya kalau yang di back cover ini dia tuh tipis, agak-agak kayak hardcase juga sebenarnya. Bukan sebenarnya, ternyata emang hardcase ini. Nah ini untuk bagian dalamnya bisa teman-teman lihat juga detailnya ya. Ini adalah kulit nubak juga, ada teksturnya seperti ini. Tuh ada embossannya juga di code dan ada tulisan-tulisan yang apa nih nggak kebaca sama gue sih. Oke, ini cakep lah pokoknya. Ini kalau gue cium juga. Oh iya, kulit asli guys. Dan kalau kita pasangin seperti ini, series nih mewah banget sih kelihatannya. Wow, warna silver frame-nya masih kelihatan ya. Dia nggak menutupi banget sampai ke, maksudnya nggak ngeliuk, nggak bengkok gitu sampai ke layarnya. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass yang sampai pinggirnya kayak yang lagi gue pakai sekarang juga ini kenanya aman. Dan untuk detail bagian belakangnya nih, tuh kalau gue zoom ya, ada DCDD sejak tahun 2009 ya. Dan ini material kulitnya tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kayaknya seiring pemakaian akan lebih matang sih warnanya. Kalau biru dongker gini lama-lama akan agak kehitam-hitaman. Oh ini sejenis kayak metal. Gue kira plastik. Penambah ini ya perlindungan frame kameranya guys. Jadi kalau coba kita taruh telentang gini, oh iya aman. Berasa licin nih di bagian frame kameranya. Terus kalau kita taruh tengkurap, oh tidak semudah itu Ferguson. Oke.
karena dia tipis banget ya lapisan ininya nih, yang segaris ke atas ininya lah pokoknya nih, bagian sisi sininya tipis. Feelsnya tuh agak-agak ngeri sebenarnya, tapi nggak kena layar kita sih, cuma agak-agak ngeri aja karena di bagian bawahnya juga ada coakan nih, model kayak casing silikon aslinya Apple ya. Jadi ya bisa dibilang ini casing style case banget sih, yang baiknya teman-teman pegang kemana-mana. Jadi usahakan jangan sampai jatuh ya guys. Jari jempol ketemu jari tengahnya juga gampang banget. Untuk detailnya bagian atasnya juga, oh kulitnya sampai ke sini-sini guys. Atas sebelah kanan juga ini tombolnya dilapisin sama ini entah plastik atau metal sama kayak yang ini. Kayaknya feelsnya sih kayak plastik sih. Terus sampai ke bawah tadi coakan, dan sebelah kiri nah tombolnya juga beda. Jadi bukan kulitnya. Ditambahin lagi material yang lain. Kita coba pakai wireless charging pasti aman sih. Tuh kan. Oke. Kita lanjut lagi ke casing yang terakhir. Ini bagus, asli gue suka nih, dipegangnya enak guys. Ya harganya juga cakep, 550. Oke, casing yang terakhir dari Decode Detachable Wallet. Oke, bisa kelihatan ya, tuh bentukannya kayak flip case, cuma bisa dilepas. Ini keren sih, tapi harganya juga keren guys. Sama nih ada tulisan juga di belakangnya, All in One Solution. Oke baik, ini harganya 690.000, jadi hampir 700.000 ya. Tapi ini teman-teman mesti lihat sendiri, sini materialnya adalah kulit juga. Oke, sama material kayak yang warna biru dongker tadi, yang back cover ya. Ini ada magnetnya, biasa kalau flip case atau wallet case tuh seperti ini. Ada detail juga nih kayak bendera ya, bendera Belanda bukan sih? Merah, putih, dan biru begini. Terus nah dibuka nih ada isinya. Busanya juga bukan busa asal-asalan ya, ada silika gel sama nih busanya aja dikasih tulisan D, Decode Design to Distinguish, gitulah bacanya apa sih. Tuh lapisannya sama juga, di baliknya tuh ada kulit nubak yang dikasih garis-garis. Ini keren banget sih, all leather. Ini aja dikasihnya kulit nubak. Ini kulit yang tadi juga sama kayak bagian depan dan sama juga kayak bagian belakangnya. Ini bisa muat 3 kartu, sama di sini bisa naruh duit dolar sih kayaknya. Kalau duit rupiah agak-agak kegedean uangnya, ininya kecil ya. Nah langsung aja casingnya kita pakein. Oke nice, seperti ini jadinya. Looksnya tebel banget sih guys tuh ya. Tuh, dan detachable-nya adalah kalau teman-teman males pakai si dompetnya ini ya, males ngewer-ngewer, tinggal dilepas aja guys. Widih, kece kan? Beda loh casing begini. Ini materialnya juga tuh, kulitnya dipegangnya tebel, ada embosan huruf D-nya juga, logonya mereka, dan dipegangnya, ini lebih bulky, ya lebih bulky daripada yang back cover tadi yang warna biru dongker. Ini keren sih, looksnya mewah banget. Nah ini perlindungan kameranya kayak begini. Dan kalau kita taruh telentang ya pasti aman. Kalau taruh tengkurap, nggak aman. Langsung kena si layarnya guys. Tuh kelihatan. Tuh kan, lebih tinggi layarnya ya ketimbang si casingnya. Wah. Dan ini juga kenanya magnet. Tuh. Dan ini juga bisa kayak biasa kalau teman-teman mau pakai buat nonton tuh, dimiringin begini bisa aman. Nih kalau dari atas gini. Ada magnetnya tuh kayak 2 lapisan di sini sama di sebelah sini segaris. Nah kalau wireless charging tipe yang ini kayaknya kalau lagi dipakai walletnya atau flip case-nya enggak sih. Tuh iya, nggak ngecas. Oke, tapi kalau casingnya doang nggak pakai walletnya, ngecas nggak ya? Ngecas tuh. Dah ya, casing 9 casingnya kayak gini aja. Berikutnya kayak biasa di kamera yang di depan gue akan kasih tahu 2 casing favorit gue pribadi. Kalau teman-teman suka yang lain ya monggo ya. Lanjut. Oke guys, 2 casing favorit gue untuk iPhone 12 Pro di episode atau part 1 kali ini ya. Yang pertama adalah nih Switch Easy yang artis. Nggak ada alasan khusus soal proteksinya, yang jelas ini looks-nya kelihatan mata, ini eye catching banget. Dan kalau kita pakai buat casual ya, terutama buat teman-teman yang mungkin juga akan belinya warna putih, ini lebih kelihatan sih. Handphonenya juga ini dipegang, casingnya maksud gua lengket gitu loh di tangan, jadi maksudnya nge-grip banget, nggak licin gitu. Dan untuk yang keduanya adalah casing yang Decode tapi yang back cover ini.
ya, harganya yang tadi agak lumayan juga, 550.000. Kenapa gue pilih ini? Karena ini tuh tipis banget casingnya, kenanya stylenya tuh dapet banget lah, maksudnya style case-nya. Terus ini juga looks-nya sumpah kelihatan banget mewah. Kalau teman-teman bawa ini handphone pakai casingnya yang di coat ini, terus dibawa ke acara dinner atau acara gala dinner gitu, atau meeting ketemu sama teman-teman kantor gitu ya, lagi dining kayak gitu-gitulah, lagi makan. Ini handphone teman-teman pakai casing ini, taruhnya tengkurap aja kayak gini ya di atas meja itu pas sambilan lagi makan. Gue jamin ini mewah sih kelihatannya looksnya. Cuma menurut feeling gue salah beli nih. Harusnya yang warna hitam. Warna hitam tuh lebih mewah kelihatannya daripada yang biru dongker kayak gini. Udah sih, nggak ada yang lain lagi. Sebenarnya gue suka tuh yang detachable wallet tadi, looksnya juga mewah karena ngelihat itu sih. Sebenarnya warna hitamnya ternyata lebih bagus daripada yang biru dongker ini. Habis ini part 2-nya ada yang ringke biasa, terus juga ada yang versus, sama ada satu lagi brand apa gue lupa. Nanti ya teman-teman pantengin aja part 2-nya, insya Allah nggak lama lah habis video yang ini ya, lanjut lagi part 2-nya. Dah, sekian aja video tim casing kita kali ini untuk iPhone 12 yang part 1. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, karena ini video casing itu biasanya panjang. So, thank you banget pokoknya udah dukung terus video tim casing dari channel Wasawirman, channel gua ini. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat ya. Ingat tuh, kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.